Shalom bagi sahabat-sahabat doa semua. Salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Kita tetap naikkan syukur kita bagi Tuhan karena kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah doa pengerja kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan Iman Sopar, sikap kita dalam posisi. Terima kasih Bapak yang baik. Pada hari ini kami anak-anakmu berdoa pengerja dari Yayasan Solo Gracia, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami merasa Tuhan yang tetap menuntun kami, membimbing kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah doa pengerja kami. Roh Kudus Tuhan yang tetap mengajari kami, walaupun kami harus mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Tapi tetap kami percaya Tuhan yang tetap mengajari kami, menuntun kami. Semua kami yang ikut ambil bagian di ibadah ini, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus, agar pelayanan kami pada hari ini bisa kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala salah dosa kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Iya, shalom bagi kita semua. Mari kami undang semua kita bangkit berdiri. Kita percaya kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh kami yang memuji. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Sudah ditaklukkan kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua telah ditaklukkan. Kebangkitan
kita dibebaskan dari segala sakit penyakit sampar, dan kita percaya kita hidup di dalam Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi dalam memuji dan mengagungkan Dia. Kita mau bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, kita naikkan penyembahan ini baginya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati
pujian penyembahan kali ini. Karena kami datang membawa pujian ini sebagai doa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kelayakan yang Tuhan berikan bagi kami, hingga kami dapat memuji dan menyembah-Mu sampai saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih di mana pada siang hari ini kami anak-anak-Mu melakukan doa pengerja secara online ya Bapa. Bapa, pada saat ini Bapa, kami percaya Bapa, walaupun kami tidak saling bertatapan muka, tetapi kasih-Mu masih tetap selalu ada bagi kami seluruh anak-anak pengerja Yayasan Sola Gracia. Bapa, terlebih dahulu Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Terlebihnya Bapa, kami berdoa pada saat ini Bapa, khususnya untuk saudara-saudara kami yang terkena penyakit daripada COVID-19 ini Bapa. Biarlah Bapa, dimanapun mereka berada, baik para pasien ataupun para dokter Bapa, kiranya tangan-Mu yang berulang paku menjamah mereka. Kiranya Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap saudara-saudara kami Bapa untuk mengalami setiap kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau bukan Allah yang tidur, Bapa yang memalingkan wajahnya kepada anak-anak-Mu. Tolong kami ya Bapa. Pada saat ini juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh kesiapan daripada rumah sakit. Mari Bapa, setiap Bapa rumah sakit, Bapa memberikan kepada rumah sakit Bapa alat-alat yang khusus Bapa, alat-alat yang bisa dipakai oleh setiap pasien Bapa, sehingga Bapa, para pasien dapat memakai peralatan itu dengan tidak kekurangan satupun alat-alat yang dibutuhkan. Kami juga berdoa ya Bapa, khususnya Bapa untuk para aparat TNI dan Polri kami. Biarlah Tuhan, di mana Bapa mereka sebagai garda terdepan Bapa, Engkau memberikan kepada mereka Bapa penyertaan Bapa ketika Bapa melawan setiap apapun yang mereka lewati Bapa, khususnya Bapa masalah bangsa dan negara kami ini Bapa. Kasih-Mu Bapa yang menjaga setiap aparat dan TNI kami Bapa. Mungkin ya Bapa, di antara kami Bapa ada yang benci kepada mereka. Mungkin kami merasa Bapa peraturan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri kami Bapa itu tidak sesuai dengan keinginan kami. Tetapi biarlah Bapa, Engkau yang selalu Bapa menuntun TNI dan Polri kami Bapa untuk tetap dapat sehati Bapa untuk mempertahankan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh Bapa, di mana Bapa kesempatan yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu, para pengerja Yayasan Sola Gracia Bapa, untuk tetap bersatu hati Bapa dalam hal melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Inilah doa kami Bapa, sebab kami datang di dalam satu nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, karena luar biasa penyertaan Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tuhan itu sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dan sanggup mengubah hidup kami menjadi baru, mengubah keadaan bangsa kami, dunia ini menjadi dunia yang baru, kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kalaupun sebentar lagi tahun ini akan berubah, tetapi kasih setia-Mu tetap akan menguatkan kami, supaya kami boleh menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan atas firman-Mu yang sebentar kami akan sampaikan.
Karena firman-Mu kembali menyegarkan jiwa kami, menetapkan langkah-langkah kami, membuat mata kami kembali bercahaya, menatap masa depan yang lebih indah di dalam visi dan misi Tuhan. Bersama Tuhan kami kuat menghadapi pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema kita menjadi pribadi yang tangguh, di mana sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020 dan kita akan menyeberang ke tahun 2021. Tidak terasa kita akan membaca firman Tuhan dari satu ayat yang kami ambil dari Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini jawaban Paulus. Ini hasil perenungan Paulus, sehingga muncullah satu pengakuan iman credo yang paling dalam justru ketika berada di dalam penjara. Biasanya di dalam penjara orang mengeluh, orang butuh diperhatikan, memberontak, menyesal, panik, merasa kehormatannya itu diinjak-injak. Tetapi Paulus sangat berbeda, karena dia tahu dia ditekan bukan karena soal memberontak, dia dipenjarakan bukan karena salahnya, tetapi justru karena dia memberitakan Injil. Pemerintah pada saat itu merasa atau beranggapan ketika Paulus ditangkap, Injil pasti bisa dibendung. Musuh-musuh Paulus berkata, ketika Paulus ini di penjara nanti, pasti penyebaran Injil dapat berhenti. Dia lupa bahwa ketika manusia itu memenjarakan tubuh, tetapi Injil yang memiliki kekuatan, power yang luar biasa, Injil semakin disebarkan. Sehingga ada moto Paulus dari Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku guna Kristus dan mati lebih menguntungkan. Wah, hebat sekali saudara. Di dalam penjara dia menjadi proses kehidupan. Dia didaur ulang, dibentuk, dilebur, dan dia menjadi manusia pribadi yang tangguh. Dan menjadi pribadi yang tangguh bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tidak pernah bingung, tidak pernah putus asa dan menyerah di dalam hidup. Saudara, Paulus yang di penjara ini berkata, segala perkara dapat kutanggung. Bukan hanya satu perkara, tapi segala. Ya, masalah apapun dia ditekan, dia dilempar, dia dipenjarakan, justru di dalam penjara dia tetap memberitakan Injil, dan gereja berdiri di mana-mana karena darah orang martir itu adalah benih gereja. Ketika gereja ditekanlah, maka Injil semakin disebarluaskan. Kalau gereja itu diam-diam saja, suam-suam kuku, gereja itu non action, tidak melakukan apa-apa, gereja tidak akan menjadi pribadi yang tangguh. Saudara, ia sadari berada di dalam kekurangan, namun dia juga berada di dalam kelimpahan. Bahkan dia katakan, aku tahu apa artinya hidup di dalam kekurangan, dan aku tahu juga apa artinya hidup dalam kelimpahan. Makanya dalam kelimpahan dan kekurangan dia tetap bersyukur, dia tetap memuji Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Ya. Karena dia tahu yang memelihara dia bukan kepala penjara. Ada pribadi yang jauh lebih kuat dari masalahnya.
Ada pribadi yang jauh lebih tangguh dari persoalannya, yaitu Tuhan Yesus. Ia menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ia sangat tahu bahwa masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan yang dia hadapi dan dia jalani, ya, saudara, ada kekuatan Tuhan yang menopang dia, yang menguatkan dia. Ya. Dia merasa bahwa ketika dia lemah, ada tangan yang kuat menopangnya. Pada saat air matanya keluar, ada tangan kasih yang menyeka air matanya. Ketika dia jatuh, ada tangan yang terulur untuk menolong. Tangan yang lebih kuat dari tangan siapapun. Saudara, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya. Pribadi yang kuat berarti memiliki kesabaran, mengucap syukur dalam segala keadaan. Pribadi yang kuat itu tidak bisa diterka oleh orang lain. Kita bisa senyum di dalam penderitaan kita. Orang akan takjub melihat kita. Ya. Jangan sampai api roh kita padam. Ya, sekalipun kita ada dalam tekanan. Makanya pendoa harus lebih kuat berdoa, menyembah, memuji Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dia katakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 3. Ya. Berarti iman yang tangguh itu fokus kepada Tuhan. Ya. Iman yang tangguh itu kuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi imannya teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tangguh selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melangkah. Dan orang yang tangguh itu dikatakan berpikir positif kepada Tuhan, berpikir positif kepada diri sendiri, berpikir positif kepada orang lain, dan berpikir positif mengenai waktu. Ya, waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya, kegagalan yang luar biasa ketika tidak sanggup berhadapan dengan pengharapan. Ya, tidak ada lagi harapannya. Makanya saudara, tidak terasa kita akan melewati tahun 2020 ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita belum tahu apa yang terjadi. Apakah corona ini nanti sudah bisa kita tangani dengan hadirnya vaksin? Kita belum tahu. Tapi yang pasti Tuhan sudah menunggu kita di tahun 2021. Kita melangkah dengan iman. Ya. Apabila Tuhan masukkan anak-anak dalam api, seperti Daniel, Sadrah, Mesach, dan Abednego, maka Tuhan sudah duluan berada di dalam api itu, sehingga kita tidak terbakar. Tuhan sudah mempersiapkan hidup kita di tahun depan. Jangan takut saudara, tetap melangkah dengan iman, tetap tangguh di dalam iman, di dalam pengharapan. Maka kita sanggup berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menjadi berkat. Walau berubah bulan, tahun, situasi kita berubah. Tidak pernah kita bayangkan terjadi COVID-19. Semuanya berubah. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan terbaik. Kita boleh berkhotbah, kita boleh melayani lewat virtual, lewat live streaming, lewat Zoom. Ini semuanya sudah disediakan Tuhan, tidak pernah kita duga. Inilah kehebatan Tuhan, dan lebih banyak lagi diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, akhirnya kami kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang lebih besar dari keadaan kami. Kami menjadi tangguh, kami menjadi kuat ketika kami diproses dalam situasi kami. Berkati kami Bapa,
Supaya kami terus menjadi berkat, kami tidak berhenti dengan keadaan kami. Roh-Mu selalu mengambil alih pikiran kami, mengarahkan kami, mencengkeram kami Tuhan, menolong kami, menuntun kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah disampaikan, namun firman ini terus akan bekerja. Terpuji nama Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami datang, kami mengucap syukur. Haleluya. Sahabatku yang terkasih, marilah kita memohon urapan dari Tuhan di dalam ibadah pengerja kita pada hari ini, supaya kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai penopang bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi pikiran kami, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus, yang penuh dengan empati dan penuh dengan tanggung jawab, setia di dalam melayani. Terima kasih Bapa di surga. Marilah kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami, supaya kami peka mendengar suara Tuhan dan dapat membedakan suara Tuhan dan suara dunia ini. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak urapan kedua mata kita. Tuhan, urapi mata kami, supaya kami senantiasa fokus memandang kemuliaan Tuhan, dan kami melihat begitu banyak tuaian yang siap dituai untuk dibawa kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami, supaya kami mampu dan bisa membedakan roh dunia ini dan roh yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Tuhan, urapi mulut lidah bibir kami, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan shalom, perkataan berkat. Segala perkataan kutuk yang membuat orang lain tersakiti, Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Tuhan, urapi memori kami Tuhan, supaya setiap memori yang indah di dalam pelayanan dan persekutuan kami dengan Tuhan, itulah yang senantiasa ada di memori kami, sehingga kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Segala memori buruk yang ingin mengintimidasi kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan, urapi kedua tangan kami, supaya setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami benar-benar dapat melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan topangan doa. Kami siap melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami, supaya hati kami juga sama seperti hati-Mu Yesus, yang penuh dengan belas kasihan, yang berempati kepada setiap pergumulan ataupun kepada setiap yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Tuhan, urapi pusar kami, supaya setiap kutuk-kutuk leluhur kami, nenek moyang kami, tidak ada satupun yang mengena kepada keturunan kami, kepada kami dan kepada pelayanan kami. Tetapi kutuk itu diubahkan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Tuhan, urapi kedua kaki kami, supaya di dalam setiap pelayanan kami benar-benar melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, urapi tumit kami. Di dalam setiap kami melayani, begitu banyak kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami, yang ingin menggocok kami, bahkan ingin menyerang kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mohon kiranya roh-roh jahat atau penguasa-penguasa intimidasi iblis, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak ada serangan balik, kami kebaskan dan tidak mengenai kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima urapan dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami. Biarlah urapan-Mu ini dapat kami pakai di dalam pelayanan kami 1 minggu ke depan, untuk dapat menjadi berdoa syafaat, menopang setiap orang yang membutuhkan topangan doa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pakailah perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Tuhan ada padaku. Aku percaya Tuhan Yesus memberkati aku. Oleh sebab itu, aku akan menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, aku mau bersorak-sorai, memuji, serta menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 amin. Mari kita berdoa karena ibadah doa pekerja kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang memberikan kepada kami ya Tuhan. Di mana pada saat ini Bapa kami sudah selesai menjalankan ibadah doa pekerja kami Tuhan. Walaupun kami berada di tempat kami masing-masing untuk melakukan ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan Kau yang berkuasa Tuhan. Tuhan, melalui ibadah yang kami lakukan, melalui ibadah, melalui doa-doa yang kami sampaikan dan puji-pujian yang kami sampaikan, dan dengan firman yang kami dengar Tuhan, Engkau semakin dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai menjalankan ibadah pekerja ini. Engkau yang berkati ibadah pekerja kami ini, sebab melalui ibadah pekerja kami ini kami semakin dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami datang kepada di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.